Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, mungkin kita terkejut ketika mengetahui hasil survei tentang kinerja Jokowi 75%. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu terkejut. Dan tidak perlu pula mengatakan hasil survei itu kurang valid atau diragukan. Namun dari hasil survei ini mungkin yang perlu kita lakukan adalah evaluasi terhadap keberhasilan negara mencerdaskan kehidupan bangsanya. Mungkin ini yang perlu kita evaluasi kembali. Apakah setelah 79 tahun Indonesia merdeka, negara telah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa ataukah bagaimana? Kenapa kok kita berpikir tentang kecerdasan bangsa ketika kita mengetahui hasil survei mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi 75%. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita baca sebuah berita tentang hal ini. Antara menurunkan berita di bawah judul Indikator Politik titik 2. 75% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Berita ini tanggal 4 Oktober 2024. Jakarta Antara. Lembaga Survei Indikator Politik mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan para responden ditanya, apakah sejauh ini ibu bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi. Pertanyaan ini perlu kita garis bawahi, yang ditanya tentang kinerja Presiden Jokowi, bukan kinerja birokrasi pemerintahan yang ada sekarang. Tidak disebut nama Jokowinya, bukan itu. Tetapi ini kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya 75% publik puas dengan kinerja Jokowi. Lagi-lagi dengan kinerja Jokowi. Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75%, kata Burhanuddin dalam rilis temuan survei nasional evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta Jumat. Apabila dirinci, sebanyak 15,4% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian ada sekitar 20,21% yang merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali. Lalu ada 0,60% masyarakat yang tidak tahu, tidak menjawab. Panjang beritanya sahabat BN, tapi cukup untuk yang kita bicarakan sekarang ini, yang sudah kita bacakan ini. Sekali lagi sahabat BN, ini adalah menyangkut kepada kepuasan masyarakat tentang kinerja Presiden Jokowi. Mengapa masyarakat mengatakan puas? Ini sangat kuat kaitannya dengan apa yang kita singgung pada pembicaraan kita pertama tadi. Sangat kuat kaitannya ini dengan tingkat kecerdasan bangsa ini. Khususnya tentu tingkat kecerdasan responden yang ditanya oleh tim lembaga survei ini. Kenapa demikian? Kalaulah pertanyaannya tadi menyangkut kepada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan Republik Indonesia dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum akan berbeda
jawaban yang didapatkan oleh lembaga survei ini. Dibandingkan ketika lembaga survei ini hanya mengajukan pertanyaan tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kenapa kok disangkut pautkan pula dengan tingkat kecerdasan masyarakat? Kalau pertanyaannya tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, begitu pertanyaan itu diajukan, bagi yang menerima pertanyaan itu, yang terbayang di kepalanya wajah Jokowi. Wajah wong deso. Jalannya memang jalan orang deso. Itu yang terbayang oleh dia. Sehingga jawabannya puas. Coba kalau dibayangkannya Presiden Jokowi sering pakai jas, pakai kacamata hitam, atau bicaranya keras, rambutnya sebahu, akan berbeda jawaban kepuasannya dengan tampang atau tampilan Jokowi seperti yang dia bayangkan sekarang ini. Bayangan responden ini ketika menerima pertanyaan dari lembaga survei ini tidak sampai kepada kinerja yang dimaksudkan oleh lembaga survei ini. Tentang hasil pembangunan, tentang tingkat kemakmuran rakyat, tentang tingkat keadilan, tentang indeks demokrasi. Tidak sampai ke sana, hanya sampai kepada bayangan wajah Jokowi ini saja. Sampai situ saja pikirnya untuk menjawab puas tidak puas atau kurang puas ini. Sampai situ aja. Padahal kita yakin maksud lembaga survei ini mengajukan pertanyaan ini adalah tentang kinerja Jokowi sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Bukan sebagai seorang presiden dalam bentuk wajahnya saja, dalam bentuk tampangnya secara pribadi saja. Bukan hanya itu. Tetapi bagi responden yang menjawab, hanya sebatas tampilan Jokowi, wajah Jokowi, belum sampai ke kinerjanya lagi. Ketika melihat wajah Jokowi seperti wajah Jokowi yang sekarang ini, kita yakin paling jauh ingatan responden ini sampai hanya kepada waktu Jokowi menyerahkan karung beras bansos. Itu paling jauh ingatan masyarakat yang menjadi responden dari lembaga survei ini. Ketika terbayang oleh mereka Jokowi yang wajahnya wong deso mengambil beras menyerahkannya kepada masyarakat, maka puaslah yang menjadi jawaban mereka. Begitulah rakyat menilai kinerja seorang presidennya. Kalau baru sebatas ini cara rakyat yang menjadi responden lembaga survei ini menilai presidennya, ini barulah hanya sebatas penilaian perasaan. Sedangkan di dalam menilai seorang presiden, tentu yang diharapkan adalah penilaian yang realistis, yang logis, dan faktual dari berbagai sisi, sehingga mendapatkan kesimpulan puas, kurang puas, tidak puas. Dan ketika rakyat rata-rata yang baru setingkat ini kecerdasannya yang memilih pemimpinnya di saat pilpres atau pemilu atau pilkada, maka yang melatar belakangi mereka memilih seorang pemimpin, yaitu tadi wajahnya, maksudnya popularitasnya, mana yang lebih mereka kenal, itulah yang bagus bagi mereka, itulah yang baik bagi mereka, itulah yang puas mereka memilihnya. Kenapa ini sampai terjadi? Tingkat kecerdasan bangsa kita
boleh dikatakan masih rendah. Kenapa dikatakan tingkat kecerdasan bangsa kita masih rendah? Kalau kita tidak keliru, rata-rata pendidikan pemilih di negara kita baru setingkat SMP. Itu rata-rata. Bayangkan rata-rata pendidikan bangsa kita yang 280 juta ini, pemilihnya yang akan memilih presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota, hanya setingkat SMP. Kalau memang rata-rata pendidikan masyarakat kita baru setingkat SMP, pemilihnya ketika dia ditanya oleh lembaga survei tentang puas tidak puas, cukup puas, maka jawabannya memang berdasarkan itu tadi. Berdasarkan yang diketahui tampang orang yang ditanyakan itu. Dan mungkin akan berbeda juga jawaban mereka kalau ditanyakan dengan menanyakan bagaimana menurut Bapak, Ibu, kinerja Presiden Jokowi jika dibandingkan dengan kinerja Presiden SBY dan presiden yang lainnya. Akan berbeda jawaban mereka. Tetapi karena yang ditanya hanya satu saja, jawaban mereka yaitu tadi. Jadi artinya apa, sahabat BN? Dengan adanya lembaga survei ini yang mengatakan 75% kepuasan masyarakat kepada Jokowi di akhir masa jabatannya ini, yang begitu banyak kritikan kepada dia tentang perilakunya di dalam memimpin bangsa ini, dapat agaknya kita katakan hasil survei ini menunjukkan tingkat kecerdasan bangsa kita masih rendah. Kalau demikian, cita-cita keinginan undang-undang dasar negara kita terhadap pemimpinnya di dalam mengisi kemerdekaan ini, khusus berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, belum lagi terpenuhi. Kalau tidak bisa kita katakan gagal. Dan kalau ini tetap kita pertahankan, maka ke depan rakyat kita di dalam memilih pemimpinnya hanya akan berdasarkan sepanjang yang mereka kenal. Paling jauh sepanjang yang memberi mereka beras 10 kilo, yang memberi mereka amplop 50.000. Sebatas itu. Kalau itu dasar rakyat memilih pemimpinnya, maka negara kita ini akan begini-begini saja terus. Yang akan makmur, sejahtera, bahagia hanyalah pemimpin dan anak istri menantunya. Yang rakyat akan tetap hidup miskin, sengsara, dan menderita. Percayalah. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.